Persija kalah lagi, Thomas Doll murka pemain melakukan kesalahan individu. Persija Jakarta kembali menelan kekalahan pada laga pekan ke-17 BRI Liga 1. Skuad berjulukan Macan Kemayoran itu takluk 1-2 dari PSIS Semarang pada laga yang digelar di Stadion Jatidiri Minggu 29 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Thomas Doll menyebut kekalahan timnya terjadi karena banyak pemain Persija Jakarta melakukan kesalahan individu. Pelatih Thomas Doll juga kehilangan kata-kata mengenai tumpulnya lini depan Persija Jakarta. Menurut Doll, itu merupakan masalah yang krusial yang sudah terjadi sejak awal musim ini. Pernyataan itu mengacu pada minimnya tembakan yang didapat Persija saat melawan PSIS. Statistik mencatat Persija hanya melakukan 2 tembakan ke gawang, yang 1 diantaranya menjadi gol. Timnas Indonesia tak siapkan agenda TC di dalam negeri untuk hadapi Irak. Timnas Indonesia tidak mengagendakan pemusatan latihan atau TC di dalam negeri untuk bersiap menghadapi pertandingan pertama pada babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang di markas Timnas Irak. Duel ini bakal berlangsung di Basra International Stadium, Basra, pada 16 November 2023. Ini bakal menjadi ujian perdana bagi skuad Merah Putih yang tergabung di grup F babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain menghadapi Irak, Indonesia juga akan bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Tua Badan Tim Nasional PTN Sumarji menjelaskan, skuad Garuda rencananya akan langsung bertolak ke Irak pada 13 Oktober 2023. Maklok dan kawan-kawan tak akan menjalani TC di dalam negeri. Kondisi membaik, Ivar Jenner malah ragu bisa bela Timnas Indonesia versus Irak. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner buka suara mengenai pemulihan cedera yang sedang dilakukannya. Ivar Jenner menyebut proses pemulihan berlangsung lancar, namun dia ragu akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner sudah mengalami cedera sejak awal Oktober 2023 ketika membela Jong Utrecht. Akibatnya sang pemain tak masuk skuad Timnas Indonesia saat 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Ivar Jenner, 3 pemain lain juga diragukan membela Timnas Indonesia saat melawan Irak. Marcelino masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring. Adapun Sani Walsh mengalami cedera kaki akibat benturan yang dialami sehingga membuatnya mendapatkan jahitan. Sementara itu Erkan Bagot mengalami cedera punggung. Bonek demo manajemen Persebaya minta Yahya Al-Kathiri out. Teriakan Yahya out menggema di depan Sutos Surabaya. Pekikan itu berasal dari supporter Persebaya Surabaya, Bonek, yang menggelar aksi demo di depan kantor marketing Persebaya Senin 30 Oktober 2023 pagi. Ratusan bonek mendatangi Sutos sejak sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut perbaikan atas performa Persebaya yang sedang buruk. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hasil ini. Tim Bajul Ijo turun ke peringkat ke-11 klasemen sementara dengan masih 22 poin. Mereka berpotensi turun peringkat lagi karena masih ada beberapa pertandingan pekan ke-17 yang belum dimainkan. Demo ini diawali dengan orasi yang disuarakan oleh Dirijen Green Road, Saiful Anthony. Dia mengungkapkan bahwa manajemen klub harus bertanggung jawab atas performa buruk Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2023-2024. Alfat Fatir akhirnya pulih dari cedera dan siap bantu Persis berjuang di putaran kedua. Telah menunggu sekian lama karena proses pemulihan cedera, pemain Persis Solo Alfat Fatir akhirnya bisa kembali mencatatkan penampilannya di atas lapangan pada musim ini. Alfat Fatir mendapatkan menit bermain singkat ketika Persis Solo menghadapi Bayangkara FC pada laga pekan ke-17 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Minggu 29 Oktober 2023. Pemain berusia 28 tahun ini mengukir penampilan pada menit ke-84, tepatnya saat pelatih Leonardo Medina menarik keluar Fernando Rodriguez. Ini menjadi pertandingan perdana bagi Alfat. Sebelumnya, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan Laskar Samber Nyawa pada 3 pertandingan terakhir. Kembalinya Alfat tentu menjadi keuntungan bagi Persis untuk menata putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Kapten PSS Sleman ajak rekan-rekannya move on dan bangkit di putaran kedua. PSS Sleman membuka putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024 dengan hasil buruk. Mereka tertahan di posisi 14 klasemen sementara dengan torehan 19 poin. Dari 17 pertandingan yang dilakoni, klub yang dijuluki Super Elang Jawa itu mampu mendulang 4 kemenangan, sisanya berakhir dengan 7 hasil seri dan menelan 6 kekalahan. Ternyata PSS dihajar Persib Bandung dengan skor telak 1-4 pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sederet catatan buruk mengiringi perjalanan PSS Sleman sepanjang musim ini, sang pelatih Bertrand Grayson menyadari timnya dalam kondisi sangat sulit. Posisi PSS di papan klasemen juga terancam. Bertrand Grayson berharap timnya memulai start di paruh kedua dengan kemenangan. Gelandang sekaligus kapten tim PSS
Kim Jeffrey Kurniawan sependapat dengan sang pelatih. Kim menyatakan tidak ada pilihan lain selain bangkit. Pemain berusia 33 tahun itu mengajak seluruh rekan tim untuk segera move on, sebab masih banyak pertandingan yang akan dihadapi PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Artis-artis lokal terlibat pada pembukaan Piala Dunia U17 2023. Pembukaan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia tinggal menghitung hari. Surabaya dan Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi dimulainya pesta akbar sepak bola dunia kelompok usia 17 tahun pada 10 November mendatang. Surabaya bakal jadi salah satu kota penting dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Tak hanya menjadi markas timnas Indonesia U17 sepanjang penyisian grup A, di Kota Pahlawan akan digelar seremoni pembukaan turnamen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan acara selebrasi yang meriah saat pembukaan Piala Dunia U17 dihelat jelang kick-off laga timnas Indonesia versus Ekuador pada 10 November mendatang. Hari yang bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan yang merujuk pada semangat juang arek-arek Surabaya di era perang kemerdekaan. Erick menyebut pembukaan Piala Dunia U17 bakal lebih meriah dan bersejarah dibandingkan acara seremoni yang pernah dibuat di Indonesia. Frank Warmoed cegah timnas Indonesia U17 beruji coba lawan Jerman. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku sebetulnya sudah ada rencana menggelar laga uji coba melawan timnas Jerman U17. Usut punya usut. Ternyata batalnya laga itu karena Frank Warmoed, timnas Indonesia U17 menggelar pemusatan latihan atau TC di Jerman sepanjang September-Oktober 2023. Bima mengatakan ada pertimbangan khusus dari Warmoed yang membuat timnya batal melawan Jerman U17, sebab tim pelatih menilai Iqbal Gwijangge dan kolega lebih tepat melawan klub-klub di sana. Lebih lanjut, Bima mengatakan Warmoed punya kedekatan dengan pelatih-pelatih klub di Jerman, jadi pihaknya lebih leluasa melakukan komunikasi dengan pelatih lawan terkait pola uji coba yang diharapkan. Alasan Welper Jardim pilih timnas Indonesia U17 ketimbang Brazil. Bek Sao Paulo U17 Welper Jardim lebih memilih membela timnas Indonesia U17 daripada timnas Brazil U17 di Piala Dunia U17 2023. Welper Jardim lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 April 2007. Namun sejak kecil, pemuda berusia 16 tahun itu pindah ke Brazil. Brazil U17 juga berkancah di Piala Dunia U17 2023. Namun peluang Welper Jardim memperkuat tim berjulukan Selecao itu terbilang kecil karena persaingan yang ketat. Welper Jardim menikmati waktunya bersama timnas Indonesia U17. Dia juga dengan mudah membaur bersama rekan kakak dan kawan-kawan, mengingat sebagai orang yang lahir di Indonesia, adaptasinya lebih lancar. PSM Makassar resmi perkenalkan Victor Mansaray. PSM Makassar resmi memperkenalkan striker anyar asal Amerika Serikat Victor Mansaray. Mansaray menjadi rekrutan pertama Juku Eja julukan PSM Makassar di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Dijelaskan PSM Makassar telah menyelesaikan semua proses administrasi serta kontrak Mansaray. Bomber berusia 26 tahun itu akan membela Juku Eja hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023-2024. Hadirnya Mansaray tentu diharapkan dapat membawa PS Makassar dari keterpurukan. Pasalnya kampiun Liga 1 musim lalu itu sekarang tengah bertengger di posisi 11 dengan koleksi 21 poin dari 16 pertandingan yang telah dimainkan. Mansaray merupakan striker tajam yang pernah menghiasi laga Vietnam. Statistik mentereng Mansaray terjadi kala dirinya membela Ho Chi Minh City. Tercatat dia mengemas 14 gol dan 2 assist dari 24 penampilannya.